Ya di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Tadi pertanyaan tuh masih di Kalimantan juga. Oh, iya. Bukan juga Kalimantan. Kalimantan Banjarmasin itu kan masih Kalimantan juga, ya kan? Kan gitu tuh. Kan gitu. Ya berarti masih di Kalimantan. Maksudnya bukan di Kalimantan Barat ya. Oke. Kalau Eci tuh dari SMP ya. Oh, SMP. Dari SMP. Sebenarnya sama Eci, sama Ina, sama Desi, Ina Kusuma ini. Ina Triutami. Oh, Ina Triutami. Nah itu teman karena Eci itu kan sekelas, terus sebangku. Oh, sebangku juga. Kelas 1, kelas 2 sebangku. Jadi di SMA tuh kelas ini sebangku juga. Oh, kelas G yang sama. Kelas G, kelas 1, 2 tuh satu bangku sama Eci. Jadi itu kayaknya istilahnya kata orang kalau di rumah lau apapun dia udah tahu gitu. Saking udah tahu semua luar dalam. Ini games nih, boleh nih. Kita mau minum dulu ya. Nah, sebelum menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang cepat dan kilat gitu loh. Alhamdulillah. Ngeri Ya. Cinta-cinta pahit manis yang kau alami sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang perdana ini kita kedatangan tamu. Teman kita, sahabat kita, wanita Pontianak, Gita Ratri Ningsi. Pada kesempatan podcast kali ini, yang perdana ini, kita sengaja mendatangkan saudari Gita untuk menanyakan hal-hal keseharian beliau. Git, apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Apa kabar nih Pak Giri? Alhamdulillah, kita pun sehat. Alhamdulillah. Kita ditunjuk jadi host perdana nih. Mantap. Ya. Kebetulan lagi balik kampung, ada di Pontianak, ya kan? Jadi ditunjuk dengan teman-teman untuk membawakan acara gitu loh. Git, budak-budak ini kan atau teman-teman kita ini kan banyak belum tahu tentang keseharian kita. Nah, untuk sebelum keseharian kita mungkin budak-budak ini ingin tahu data pribadi riwayat singkat kita. Nah, mungkin lahir di mana, sampai saat ini nih tinggal di mana. Coba gitu, bisa diceritakan sedikit, diulas. Waktu dan tempat dipersilakan. Udah tahu lah kali ya, kalau nama kan udah tahu semua ya. Namanya Gita nih. Lahir di Pontianak. Oh, lahir Pontianak. Pontianak. Cuman waktu TK SD sempat tinggal di Singkawang sekolahnya. Biak Singkawang. Lah, Biak Singkawang ginya. Nanti tuh ya, kita ulas nih Singkawang di mananya tuh. Karena kita pernah di Singkawang nggak? Gitu. Kalau sekarang sih di Pontianak. Udah dari SMP, SMA di Pontianak, gitu. Kuliah di Pontianak. Sempat kerja juga di Pontianak, tapi sempat juga kerja di luar. Bukan kerja di luar sih, maksudnya sempat ditugaskan di luar kota. Oh gitu. Oke. Dulu dari SD di Pontianak hanya pernah masa kecilnya di Singkawang gitu ya. Jadi SD aja ya. Dari TK mungkin di Singkawang, dari SD sampai SMA mungkin di Pontianak. Dari SMP. Dari SMP. SMA kuliah di Pontianak. Kuliah juga di Pontianak. Pontianak di Untan. Oh, di Untan. Oh, anak Untan juga ya, lu di Untan. Gitu loh. Oke. Git, sekarang ini keseharian kita nih ngapa aja nih? Ya, mungkin budak-budak ini kan banyak pengen tahu nih keseharian kita nih selain menjadi ibu rumah tangga nih, apakah ada bekerja? Waktu kan sempat kerja sih. Kalau kerja tuh udah dari zaman kuliah tuh udah kerja sebenarnya. Jadi kalau kerja memang rasa udah lama sekali sampai memutuskan berhenti. Berhenti tuh baru tahun lalu, 2022. Kerja kalau boleh tahu di mana nih? Di bidang apa nih pekerjaannya? Di salah satu BUMN sih. Di BUMN dia bergerak di bidang penjaminan. Kan tahu lah ya kalau BUMN tuh kan seluruh Indonesia kan ya, kalau misalnya memang mau karirnya berkembang gitu kan harus mau ya dipindahkan, dipromosikan ke luar-luar gitu. Jadi kemarin tuh sempat ke Banjarmasin sama di Samarinda pernah. Sampai ke sana juga ya? Terakhir di Samarinda. Yang lama di Banjarmasin.
Berapa tahun tuh di Di Banjarmasin? Banjarmasin tuh hampir 3 tahun. Jadi kalau bisa ditotalkan di luar Pontianak setelah tamat SMA tuh berapa tahun? Pokoknya Sempat di luar? kalau dia tuh total aku kerja aja tuh udah 17 tahun sebenarnya. Oh, 17 tahun. Jadi dari zaman-zaman mungkin kawan-kawan yang lain masih masih kuliah, Masih kuliah? aku udah kerja. Oh, udah kerja juga. Nah, tapi cuman kan statusnya masih kontrak lah ya, Oke. masih kuliah itu kan. Habis itu lulus penyesuaian, nggak lama penyesuaian diangkat karyawan tetap, pegawai tetap gitu. Nah itu mulai tuh promosinya di luar. Promosi pas kebetulan di luar, tapi masih di daerah Kalimantan ya? Enggak. Dia Oh. kalau dia tiap provinsi itu satu gitu. cabang. Heeh. Jadi pas promosi itu di Banjarmasin itulah. Di Banjarmasin. Itu 2017 rasanya. Ya di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Tadi pertanyaan tuh masih di Kalimantan juga. Oh, iya. Bukan di luar Kalimantan. Kalimantan Banjarmasin itu kan masih Kalimantan juga, ya kan? Kan gitu tuh. Kan gitu. Ya berarti masih di Kalimantan. Maksudnya bukan di Kalimantan Barat ya. Oke, Di jadi Kalimantan sekarang memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Yang mengurusi bocil-bocil pastinya Yes, nih. betul. Kalau boleh tahu nih berapa nih putra-putrinya nih? Saat ini? Dua. Oh, dua. Dua, satu cowok, satu cewek. Umur berapa aja tuh? Yang cowok tuh umur 13. Oh, 13 13 tahun. kelas 8 ya, kelas Udah 2 SMP lah ya, dua udah SMP. SMP. Dua SMP. Udah Yang besar ya. nomor 2 cewek. Yang cewek tuh kelas 6. Kelas 6. SD mau ujian tadi ya. Oke lah ya. Udah sepasang lah nih ya. Udah sepasang. Nggak ada rencana mau nambah lagi nih? Nggak. Nggak ada ya? Tutup dah pabriknya. Udah cukup dah ya? Tutup dah pabriknya. Udah tutup pabriknya. Udah tutup pabriknya Cukup ya. dah. Jadi nggak ngarepkan kita lagi punya momongan lagi. Cukup 2 ya. Ini kayaknya program KT ini ya. Iya. Cukup anak cukup Dua 2 anak anak cukup. cukup. Oh ya. Kalau 3 rezeki lagi. Nah, tapi Tapi alhamdulillah dapat 2. Tapi kayaknya enggak ya. Tapi udah nyaman dah kan. Oke, anak-anak oke, udah oke, besar-besar dah. Yang cewek tuh udah kayak bestie dah. Oh, Udah iyalah. kalau ada apa-apa tuh, yuk kawanan bunda, yuk kawan bunda. Oh, Sedap cewek dah. lagi. Itulah ya enaknya ya kalau punya anak cewek ya. Itulah. Ya, Git, budak-budak nih kan setelah mungkin tadi kita keluar, mungkin kita nih pada kuliah di Pontianak, kita nih pernah sempat keluar dari Pontianak ya tadi di Banjarmasin sekian tahun, tadi di total tuh 17 tahun ya kan? Total 17 tahun. Gila. Kita nih baru tamat SMA nih kira-kira 24 tahun. Jadi tuh 17 tahun tuh udah Iya. bekerja ya kan sampai di luar, terus kembali lagi ke Pontianak. Itu balik ke Pontianak tuh di tahun berapa tuh? Tahun lalu. Tahun lalu. 2022. Oh. Pas resign tuh pas terakhir di Samarinda. Mm-mm. Di situ memang udah memutuskan mau resign sih pagi itu dapat SK ke Samarinda tuh udah niat kayaknya udah karena udah pernah ngalamin kan LDM ya, LDM Iya. apa long distance marriage. Waktu Covid itu ya. Oh, itu udah di sini. Udah di sini. Jadi habis dari Banjarmasin tuh sempat pindah ke Pontianak dulu. Sempat dapat SK ke Pontianak tuh. Itu keberuntungan seumur hidup sih di BUMN ya kayaknya bisa balik ke home base tuh. Itu nggak lama pindah tuh Agustus 2000 berapa Covid itu? 2020. Iya, 2020. Mulai 2020 kan Covid 19 tuh mulainya Covid tuh dia. 2019 akhir Agustus Sebelum itu. Covid itu ya? Aku pindah sini, terus Desember udah mulai kan? 2000 Desember tuh kayaknya udah mulai beritanya. Jadi abis itu langsung Covid kan. Jadi Covid. jadi untungnya alhamdulillah itu udah di sini sih. Udah di sini tuh. Jadi di 2020 apa 2022? 2019 udah pindah ke sini dulu. Di sini tuh 2 tahun. Jadi lebih lama waktu di Banjarmasin tuh hampir 3 tahun kan dia tuh pindah ke sini lagi. Oke. Abis dari sini tuh dapat SK lagi ke Samarinda. Nah, resign itu di pas situ lah ya untuk memutuskan Udah bola-balik nih, kayak bola nih ya kan. udah Nah, nih. Jadi memutuskan untuk resign. Iya, jadi Dan memang sempat- tujuannya balik ke Pontianak gitu. memang balik ke keluarga. Oh, balik keluarga. Nah, Pada balik saat ke itu keluarga. waktu di Banjarmasin suami sama anak-anak tuh gimana? Apa memang satu BUMN kerja yang sama atau pada saat itu atau ini LDR nih jaraknya nih? LDM. Oh, LDR, tadi bahasanya tuh. LDR. LDR. Oke. Anak-anak tinggal, habis kan mikirnya kalau misalnya ikut pindah, mereka tuh kasihan sekolahnya. Sekolah tuh kan nggak gampang ya pindah-pindah, Iya, betul, lumayan betul, juga betul, biayanya. betul. Jadi nanti takutnya mereka ikut pindah, misalnya kayak waktu itu mereka aku di Banjarmasin kan, terus anak-anak pindah ke Banjarmasin, taunya aku dapat SK lagi nih, kemana? Ujung-ujung anak-anak tinggal di situ kan, malah kasihan. Itulah mungkin garis besar seperti itu, makanya kita memutuskan untuk resign.
karena jauh dari keluarga. Ini kalau seandainya nih ya, seandainya Gita bukan di Banjar, namun di Pontianak, mungkin masih bekerja apa enggak kira-kira? Tapi masih Kalau ya? masih di Pontianak kayaknya masih, karena kan apa ya, sesibuk-sibuknya tuh Masih bisa malam lah ya? pulang malam pun tapi baliknya ke rumah kan. Masih ketemu lah anak-anak kan Oh, malamnya, iya. paginya gitu. Tapi kalau udah di luar kota tuh, apalagi kebetulan 2 kali pindah ini yang Banjarmasin sama Samarinda kan nggak ada pesawat langsung kan. Oh Jadi iya nggak betul, pesawat langsung. transit dulu. Jadi Transit tuh dulu, iya, betul. hari habis di perjalanan setiap mudik gitu, setiap pulang ke Pontianak tuh harus Habis di seharian perjalanan. waktunya. Jadi kalau misalnya kayak balik ke waktu dari Banjarmasin tuh misalnya berangkatnya siang, nyampe sini tuh pasti udah malam. Oke. Karena kan transit, kalau ada transit Surabaya atau Jakarta dulu, mana yang lebih murah lah. Oke, kita juga pernah ngalamin nih pada tugas di luar daerah seperti itulah kendala kita. Iya, Apalagi hal ya yang udah hafal kan bikin di bandara penting gitu tuh. kan, tiba-tiba wah kita ke balik Pontianak ini bisa seharian, kadang lebih. Iya, Iya kan? delay kalau buat yang pernah kerja di luar gitu pasti lah Nah, ya. udah paham lah. Delay udah paham, ketinggalan pesawat pasti Pesawat udah pernah. Tuh, Udah oke. lah pokoknya kalau udah Pokoknya yang- rempong lah ya semuanya ya. Oke, itu masalah pekerjaan. Sekarang udah mutas ke ibu jadi rumah tangga. Jadi setelah menjadi rumah tangga keseharian mungkin hanya menguruskan keluarga lah ya saat ini ya. Dari tahun 2022 sampai saat ini ya. Kemudian budak-budak ini juga nih ada pertanyaan nih. Kira-kira tuh Gita tuh selain ngurus anak-anak terus hobinya apa nih? Hobinya nih. Ada nih nanya-nanya hobi nih. Hobi apa ya? Hobi nonton sih. Nonton? Nonton konser, nonton bioskop, Oh. nonton drakor. Oh, drakor juga ya? Semua hobi nonton lah pokoknya. Pokoknya ibu-ibu tuh kalau sekarang dulu sinetron sekarang beralih ke drakor. Oh. Drakor, tapi series selain drakor, kalau series Indonesia pun sekarang lagi bagus-bagus. Iya oke, series sekarang Lagi Indonesia bagus, sekarang oke loh. Bagus-bagus. Yang Jadi- terbaru nih ada Gadis Kretek. Oh, mantap itu. Iya kan? Itu kan Dian Sastro ya. Jadi aku tuh suka sama Dian Sastro tuh dari dulu. Jadi hampir semua film nonton. Dari ADC dulu ya. Sebelum ADC. Sebelum ADC tuh ada. Kalau Gita nih tadi ngefans sama Dian Sastro ya kan? Apa film pertama Dian Sastro nih? Bintang Jatuh. Bintang Jatuh. Ingat nggak? Ada ingat nggak Bintang Jatuh? Ada yang ingat kan budak-budak nih. Kalau pernah Itu ya nonton lupa, nggak? kalau kami Jadi lupa bintang dah, itu tahu. zaman dulu. Zaman dulu sekali kapan ya? SMP apa SMA? Sebelum di bioskop lah. Kayaknya nggak tayang di bioskop apa itu? Sekarang nih lagi viral nih ya. Budak-budak yang mau nonton Gadis Kretek dia ada 5 episode. Nah, ya. Pokoknya keren. Bukannya promosi ya di sini ya. Tapi memang bagus sih. Kayaknya mengandung bawang juga sih film itu kalau ditonton. Bagi ibu-ibu, kalau bapaknya ya nggak tahu lah ya. Oke. Tadi hobinya ternyata nonton lah ya. Nonton konser. Pokoknya yang bisa untuk memanjakan mata lah ya. Biasa Menghibur. orang tuh suka nanya, apa sih anaknya nonton konser buang-buang duit Nah, ya, kata dia betul. bilang. Tapi apa ya, kebagian orang beda-beda ya. Beda-beda, ada yang sukanya kayak aku kan suka nonton konser, Iya. biarpun apa lumayan lah ya, biasanya kayak harus beli tiket atau apa, tapi tuh vibes yang didapat pas di konser itu tuh Worth it lah ya. itu yang suka gitu. Worth it ya, Emang- walaupun itu kebahagiaan kan orang nggak bisa nilai. Nggak bisa nilai. Iya kan? Suka gitu. Suka aja. Benar-benar suka di vibe konsernya itu. Konser apa ya yang paling kita suka nih? Kalau yang di Pontianak yang baru-baru ini yang paling apa ya? Paling seru sih. Paling seru Noah sih. Noah. yang Oke, di Noah, Korem Noah. waktu itu apa alun-alun. Alun-alun. Kemarin tuh berapa hari ada cosplay tuh di Jakarta. Gimana tuh? Cosplay. Nggak ikut terbang ke sana? Maunya Mau. sih, enggak dapat tiket. Kala ini. Kalah war. Kalah war kemarin dia. Kemudian nih, Git, ini kan budak-budak nih kan atau teman-teman kita nih kan dulu waktu SMA kita di kelas apa ya dulu ya? Kelas 1-2-nya gay. Kelas G ya kan, di kelas G. Oke. Itu mungkin mau tahu nih, Gita nih orangnya itu introvert atau extrovert nih sebetulnya gitu loh. Nah, kalau intro gimana, kalau extro gimana? Nah, coba bisa dijelaskan lagi sedikit. Oh ya. Sebetulnya tuh kita tuh Kalau- tipikal yang mana sih, atau yang middle, jangan di tengah-tengah. Kadang-kadang gini loh, ada orang yang ngerasa dia di sendirian, ya kan? Tapi dia di luar juga bisa bahagia gitu loh. Nah, apakah keduanya, apa memang salah satunya suka di kayaknya kalau
kalau secara saya ngelihat Gita tadi suka konser, suka nonton, ini cenderung ke extrovert. Oh, ke extrovert, dia suka keramaian. Ya kan? Keramaian. Keramaian itu. Tapi ini analisa. Coba kita dengarkan loh ya. Gimana dengan Gita sendiri? Gimana? Itulah kalau misalnya introvert extrovert kayaknya menyesuaikan kali ya. Menyesuaikan ya. Kalau pribadi sih mikirnya kayaknya introvert. Jadi sebenarnya karena kalau untuk memulai duluan kayak bisa, ya? kayak agak susah. Tapi kalau misalnya udah diajak ngomong langsung, udah ngobrol langsung lumayan lama, itu mungkin baru bisa nih nyambung. Tapi kalau misal kayak yang susah tuh kayak mulainya yang susah. Jadi gitu, udah ya teman-teman yang mau jadi tahu, Gita ini orang ini katanya introvert, tapi dia suka keramaian, ya kan? Suka keramaian, konser segala nonton, kayak itu extrovert. Tapi kembali lagi, Gita ini kalau dia udah kenal sama orang, udah agak lama, baru dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau begitu dengan orang baru yang mungkin dikenal baru, dia dibilang pasti sombong. pendiam. Biasanya orang dibilang sombong ya kalau yang Dibilang kita sombong. misal dari muka sombongnya bilang bukan Sombong. sombong. Bukan sombong. Emang itu malu sih sebenarnya. Maksudnya nggak tahu mau mulai dari mana nih kalau misalnya karena banyak nggak tahu nih ya. Kemarin ada tuh, pernah tuh, Gir, kemarin tuh aku ketemu Gita sama keluarganya. Dia masih kenal aku apa enggak? Aku makan di satu tempat, ya kan? Makan tempat tuh, kayaknya ini Gita. Tapi kok tak ada kita mau negor salah, nggak negor kayaknya aku yang sombong, ya kan? Gitu. Oh, ternyata sudah terjawab, ya kan? Mungkin Gita pun karena memang waktu itu di luar terlalu lama, ya kan? Balik ke Pontianak mungkin ngelihat teman ini masih ragu, ini teman apa bukan? Takut salah. Iya. Bukan takut salah, takut malu. Takut malu. Takut kalau kita negor tuh nggak kenal. Mungkin nggak kenal mukanya kenal ya, tapi namanya takut yang ini siapa ya? Takut salah sih intinya, bukannya nggak mau negor. Kepedean. Mungkin kalau muka sih ingat lah ya, cuman itulah takut salah. Benar ke enggak nih ya, takut salah panggil nama. Takut salah panggil nama. Jadi udah yang ngerti bahasa psikologi ini kira-kira ini Gita ini masuk ekstrovert atau introvert? Nanti komen ya. Betul. Ya. Atau dia masuk fisioterapi, ya? Ela yang tahu nih, Ela yang tahu. Kalau fisioterapi nanti dia tinggal di ini ya, mau apa yang diradiasi nanti ini. Ya. Oke. Itu udah ya. Terus ini nih Gita selain tadi mengatakan diri introvert tadi, menurut tapi kita introvert. Tapi kalau dari kita berbincang seperti ini kayaknya extrovert lah. Mungkin karena introvert karena nggak kenal tadi, takut malu sebetulnya, takut salah, takut malu. Kemudian gini Git, waktu SMA nih kita kan 2001 nih sampai saat ini nih kita mengenang lagi ini 2001 nih. Pada zaman itu ada nggak teman Gita yang paling akrab ya, bestie lah kalau bahasanya sekarang. Bestie lah. Terus bisa nggak diceritakan ngapa sampai menjadi bestinya tuh? Gitu. Kalau awan akrab ada sih, masih sampai sekarang masih. Bisa sebutkan nama atau inisial? Jangan sampai ada yang cemburu. Inisialnya Eci. Oh, Eci. Desi Natalina. Oh iya, Desi. Itu bukan inisial lagi. Desi Natalina ya, alias Eci. Alias Eci. Nonton Ci ya. Besti NT ini ada di sini. Harusnya ada dia di sini. Sekarang Eci di mana ya? Di sini. Ada di sini. Nanti ya. Ya, gimana Pak Produser? Nanti suatu saat kita panggil Eci bersama bestinya ya. Biar lebih enak kita ngobrolkannya. Sama Eci. Apa sampai dengan Eci itu ngapa sampai menjadi bestie itu? Ada hal yang mungkin yang sangat membuat Gita tuh merasa nyaman sama dia, atau ada cerita lucu ke sama dia? Coba mungkin bisa diceritakan nih. Kalau Eci tuh dari SMP ya. Oh, SMP. Dari SMP. Sebenarnya sama Eci, sama Ina, sama Desi, Ina Kusuma ini. Triutami. Oh, Ina Triutami. Nah, itu teman karena Eci itu kan sekelas, terus sebangku. Oh, sebangku enggak. Kelas 1, kelas 2 sebangku. Jadi di SMA tuh kelas ini sebangku juga. Oh, kelas G yang sama. Kelas G, kelas 1, 2 tuh satu bangku sama Eci. Jadi itu kayaknya istilahnya
kata orang kalau di rumah lauk apapun dia udah tahu gitu. Saking udah tahu semua luar dalam. Saking bener-bener akrabnya gitu lah istilahnya gitu. Kira lauk di rumah apa ya dia tahu gitu. Maksudnya kayak ngobrol sama dia tuh kayak nggak ada habis-habisnya. Jadi apa? Itu sih yang paling ingat tuh. Jadi sampai guru tuh paling sering lah kami ini kan Gita, Desi udah ngobrolnya. Sampai siapa duduk di depan kami tuh cowok lupa bener sih. Tapi ingat dia tuh pernah ngomong, "Ih, dia berdua nih," dia bilang, "udah habis-habisan diceritakan dari pagi sampai siang ngobrol." Tuh wajar sih sampai kena tegur sama guru gitu kan. Ya. Jadi sadar diri sebetulnya tuh ya. Kayak enggak kehabisan bahan. Ada kehabisan bahan ya. Ada nggak cerita sekedar itu cerita lucu ke apa cerita yang berkesan tuh? Kalau ada cerita lucu sama Desi pasti ada nih. Apalah, coba. Apa ya? Apa ya? Biasalah aku zaman-zaman SMA kan. Oh, jam bisa. Pasti curhatnya masalah inilah ya. Udah ya, paham lah ya. Sampai sini paham lah ya apa yang diceritakan kita sama Desi pada SMA ya. Yang merasa ya udah cukup, nanti kita buka di lain kesempatan yang itu. Ya. Kalau tadi kan pernah enggak? Tadi kan hanya guru Desi, Gita sudah bicaranya. Sudah ngobrolnya. Tapi pernah sampai kena marah enggak? Enggak sih. Enggak pernah kena marah. Kalau itulah apa? Kalau aku tuh pernah cerita, aku tuh enggak yang istilahnya kalau yang bodoh-bodoh benar pun enggak lah ya, yang pintar-pintar pun enggak gitu okay kan. Lah. Yang kuper benar pun enggak, yang gaul benar pun enggak. Jadi kayak di tengah-tengah lah gitu. Kayak anak SMA pada umumnya enggak. Jadi enggak ada yang nakal terlaluan, yang kelewatan juga enggak gitu. Jadi ya nakal-nakal bandel-bandelnya anak SMA biasa lah gitu. Gitulah ya. Lupa-lupa ngerjain PR gitu-gitu aja sih. Enggak pernah sama sekali itulah. Nilai aja paling kalau nilai aja rendah gitu. Kalau di kelas nih termasuk yang ini nih, yang 10 besar ke 10 besar ke mana? Ke bawah. itu sih jujur sih. Oh, 10 besar bawah. Yang penting naik kelas. Iya betul. Kita nih saingan SMA 1 tuh luar biasa. Iya ya kan? makanya. Kita nggak bisa. Udah punya sekolah jam 12 masih ada nggak? Apalagi waktu kelas 3 kan masa IPA ya. IPA 1 aku tuh perasaan tuh lihat kawan-kawan nih, ngapa nih udah kayak belajar terus gitu malah sih. Stres orang ya. Ini semuanya buka buku ya kan? Belum jam 7 ya udah setengah 7 gitu. pun udah buka buku semua ya kan? Kalau misalnya mau ulangan tuh mereka tuh udah bahas, "Kau udah belajar ini belum?" "Iya kan ini kan tentang ini." Ya Allah, aku nih pasrah kalau udah ulangan gitu. Oke ya. Itu cerita kita tentang sama Desi tadi ya, alias Ici. Nanti kesempatan kita panggil Ci. Siap-siap, ya. Ci. Siap-siap Ci ya.